Hello guys. Dikarenakan sekarang itu hari kemerdekaan, jadi gue spesial update dan sharing 10 tempat bersejarah Indonesia atau wisata sejarah kemerdekaan. Di bawah ini merupakan 10 tempat bersejarah Indonesia yang menjadi saksi bisu perjuangan dan perjalanan Indonesia hingga mendapatkan kemerdekaannya yang sekarang. Kita langsung aja. Yang pertama, Museum Joang 45. Gedung Joang 45 atau yang juga disebut dengan nama Monumen Joang 45 adalah tempat yang difungsikan sebagai hotel pada zaman Belanda. Namun apa hubungannya dengan sejarah kemerdekaan? Ternyata di tempat ini disimpan mobil dinas resmi Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Wisatawan pun dapat nampak tilas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebenarnya bangunan ini sebelumnya adalah rumah Laksmana Maida, kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang. Museum ini menyimpan sejarah kemerdekaan karena merupakan tempat di mana Bapak Soekarno, Bapak Hatta, Bapak Sayuti Melik, dan Mr. Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Tugu Proklamasi adalah taman yang di dalamnya terdapat monumen dan tugu tentang kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, Lapangan Ikada atau yang juga disebut dengan nama Lapangan Gambir. Dahulunya adalah pusat kegiatan olahraga. Namun lapangan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat ini telah menjadi salah satu tempat bersejarah Indonesia. Di lapangan ini, pemerintah Indonesia pertama kali bertemu dengan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Yang kelima, Monumen Kebulatan Tekad ini berlokasi di Rangkas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pada saat detik-detik kemerdekaan, Soekarno sebenarnya akan dibawa ke markas petak. Namun karena dianggap terlalu terbuka dan mencolok, dan akhirnya dibawa ke rumah Chiang Kai-shek. Yang keenam, Rumah di Chiang Kai-shek. Rumah ini merupakan rumah pesinggahan tempat Soekarno dan Hatta dibawa dari perkumpulan Menteng 31 oleh para pemuda seperti Wikana, Aidit, dan Soekarni. Rumah ini berlokasi di Dusun Bojong, Rangkas Dengklok, Kabupaten Karawang, dinamakan Rumah di Chiang Kai-shek. 7. Monumen Nasional atau yang disebut Monas. Siapa yang tidak tahu Monas? Monas merupakan salah satu ikon kota Jakarta yang juga menjadi saksi sejarah pasca proklamasi kemerdekaan. Monas dibangun untuk mengenang pejuang para pahlawan bangsa Indonesia masa revolusi. Yang kedelapan, Museum Sumpah Pemuda. Museum ini berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Museum ini merupakan tempat yang melahirkan persetujuan Indonesia bangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, yang akhirnya melahirkan kemerdekaan Indonesia. Gedung yang dahulunya merupakan tempat tinggal para pelajar ini sekarang dikenal dengan nama Gedung Keramat nomor 106. 9. Radio Republik Indonesia atau yang disebut RRI. RRI adalah radio yang bersejarah dalam penyebaran berita.
kemerdekaan Indonesia seluruh dunia seperti Eropa dan Amerika Serikat. Yang membacakan teks proklamasi dalam bahasa Inggris pada saat itu adalah Joseph Ronodipuro. Lewat peran beliau, proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dimengerti semua orang. 10. Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional sebelumnya adalah bekas gedung sekolah Stovia atau sekolah Dokter Bumiputra. Sekolah ini cukup penting karena di sinilah lahirnya organisasi pergerakan nasional seperti Darmo, serta melahirkan tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara. Museum ini berlokasi dekat dengan RSPAD Gatot Subroto. Di dalamnya tersimpan koleksi nasional seperti awal pergerakan nasional, ruang kesadaran nasional, hingga ruang memorial Budi Utomo. Oke, segitu aja. Panjang juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel baru ini.